Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Tahun 1324, Venesia. Seorang pria tua terbaring di ranjang kematiannya. Keluarganya berkumpul. Seorang pendeta bersiap untuk upacara terakhir. Selama bertahun-tahun, pria ini dikenal di seluruh Italia dengan satu nama panggilan yang mengejek. Il Milione, si jutaan. Marco, jutaan kebohongan. Pendeta itu mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Marco, bisiknya. Demi jiwamu, akui, dan tarik kembali kebohongan-kebohongan yang telah kau ceritakan. Pria tua itu, dengan sisa-sisa napas terakhirnya, membuka matanya. Dia menatap pendeta itu. Aku tidak akan menarik kembali apapun, karena aku belum menceritakan setengah dari apa yang kulihat. Itulah teka-teki dari Marco Polo. Selama 700 tahun kita terjebak di antara dua gambaran. Apakah dia petualang terhebat dalam sejarah? Seorang pria abad menengah yang seorang diri melintasi dunia dan kembali untuk menceritakan keajaiban yang tak terbayangkan? Atau apakah dia pembual terbesar? Seorang pedagang cerdik yang tidak pernah benar-benar pergi dan mengarang seluruh ceritanya dari gosip pelabuhan dan fantasi seorang penulis roman? Siapakah pria yang bukunya menginspirasi Columbus, namun juga diolok-olok sebagai dongeng? Malam ini, kita melakukan perjalanan ke dalam labirin Il Milione. Untuk memahami sang legenda, kita harus memahami perjalanannya. Dan perjalanan Marco Polo tidak dimulai sebagai petualangan. Itu dimulai sebagai bisnis keluarga. Ayahnya Niccolo dan pamannya Maffeo adalah pedagang permata Venesia. Mereka adalah pria-pria yang tangguh, yang telah melakukan perjalanan mustahil sebelum Marco. Mereka telah bertemu dengan penguasa Mongol Kublai Khan. Khan tertarik dengan orang-orang Latin ini. Dia meminta mereka kembali, membawa minyak suci dari Yerusalem dan 100 pendeta Kristen. Pada tahun 1271, mereka berangkat lagi. Dan kali ini, mereka membawa serta seorang pemuda 17 tahun, kurus, bermata lebar, dan tidak tahu apa-apa. Namanya Marco. Perjalanan ini bukanlah sebuah tur. Ini adalah cobaan berat selama 3,5 tahun, 24.000 kilometer, dengan berjalan kaki dan di atas kuda. Mereka melintasi Persia, di mana Marco mencatat tentang darah hitam yang menyembur dari tanah, yang kita sebut minyak bumi. Mereka mendaki Pamir, atap dunia di Afghanistan. Begitu tinggi, tulisnya, sehingga api pun sulit menyala. Ini adalah neraka di bumi. Marco menyebutnya gurun pasir yang bernyanyi. Dia menulis, ketika seseorang berkuda di malam hari, dia akan mendengar roh-roh di udara, memanggilnya dengan namanya, dan menyesatkannya, sehingga dia tidak pernah ditemukan lagi. Mereka tidak hanya bertarung melawan dehidrasi, mereka bertarung melawan kegilaan. Mereka bertarung melawan bandit, badai pasir, dan penyakit. Setelah 3,5 tahun, bocah 17 tahun itu telah mati. Di tempatnya berdiri seorang pria. Seorang pria yang telah melihat lebih banyak budaya, lebih banyak dewa, dan lebih banyak kengerian daripada yang bisa dibayangkan oleh seluruh kota Venesia. Dia telah tiba di istana musim panas Kublai Khan. Dia telah tiba di Sanadu. Jika perjalanannya adalah neraka, kedatangannya adalah surga. Venesia dan London adalah desa-desa berlumpur yang jorok. Sanadu adalah keajaiban. Marco Polo
mengalami culture shock yang paling ekstrim dalam sejarah. Dia melihat istana yang aula perjamuannya bisa menampung 6.000 orang. Dia melihat istana marmer yang atapnya dilapisi emas. Dia melihat sebuah kota, Kambalik, yang sekarang Beijing, yang lebih besar, lebih bersih, dan lebih tertata daripada apapun di Eropa. Dan dia bertemu Kublai Khan. Dia tidak bertemu dengan seorang barbar nomaden. Dia bertemu dengan seorang kaisar yang canggih, seorang administrator yang brilian, seorang pria yang ingin tahu, yang memerintah 1/4 populasi dunia. Khan langsung menyukai Marco muda. Mengapa? Karena ayah dan pamannya adalah pedagang. Mereka hanya melihat keuntungan. Marco berbeda. Dia penasaran. Khan tidak membawa 100 pendeta Kristen. Dia hanya membawa Marco. Khan kecewa dengan agama Kristen, tapi dia melihat kegunaan pada Marco. Marco Polo memiliki ingatan fotografis. Khan mengangkatnya menjadi utusan pribadi, seorang envoy. Marco dikirim ke seluruh penjuru kekaisaran Tiongkok, ke Tibet, ke Burma, ke perbatasan India. Dia menjadi mata dan telinga Khan. Dan dalam perjalanan inilah dia mencatat keajaiban-keajaiban yang akan menentukan legendanya. Dia mencatat batu hitam yang terbakar yang digunakan orang Tiongkok untuk menghangatkan rumah. Eropa tidak akan menggunakan batu bara selama ratusan tahun. Dia mencatat kain yang ditenun dari batu yang tidak terbakar di dalam api. Dia menyebutnya salamander. Kita menyebutnya asbestos. Dan yang paling mengejutkan, dia mencatat uang kertas. Bagi orang Eropa, uang adalah emas atau perak, sesuatu yang nyata. Marco melihat sesuatu yang mustahil. Dia melihat orang-orang menukar selembar kertas kulit kayu dengan barang-barang berharga, hanya karena kertas itu memiliki stempel Han. Dia sedang melihat ekonomi fiat, sebuah konsep yang 500 tahun lebih maju dari zamannya. Tapi ada masalah. Marco bukan hanya seorang tamu. Dia seorang fungsionaris. Selama 17 tahun, dia tinggal di Tiongkok. Dia menjadi gubernur. Dia menjadi pemungut pajak. Bayangkan, seorang Latin barbar memerintah atas birokrasi Tiongkok yang kuno dan sombong. Para bangsawan Mongol dan Tiongkok pasti membencinya. Dia terjebak. Khan terlalu menyukainya. Dia adalah hewan peliharaan Khan yang paling berharga. Semakin banyak Marco melihat, semakin dia tahu, semakin dia tidak bisa pergi. Perjalanannya ke Tiongkok memakan waktu 3,5 tahun. Dia menghabiskan 17 tahun mencoba mencari jalan pulang. Pada tahun 1292, akhirnya sebuah kesempatan. Khan membutuhkan seseorang untuk mengawal seorang putri Mongol untuk menikah dengan Ilhan dari Persia melalui laut. Marco mengambil tugas itu. Ini adalah tiket pulangnya. Dia berlayar. Dia kembali ke Venesia setelah 24 tahun. Dia tiba sebagai pria parubaya yang aneh, berpakaian compang-camping, berbicara bahasa Italia dengan aksen Tatar yang kental. Tidak ada yang percaya padanya. Legenda mengatakan dia mengadakan pesta makan dalam. Dia dan keluarganya datang dengan jubah sutra Tiongkok yang kotor. Di antara hidangan, dia merobek jahitan jubahnya. Dan dari dalamnya tumpah ribuan rubi, zamrud, dan berlian. Dia pikir ini akan membuktikan ceritanya. Itu justru menguburnya. Dia dijuluki Il Milione, si jutaan. Marco jutaan kebohongan. Dia menjadi lelucon di kotanya sendiri. Dan kemudian nasib memberikan twist yang paling ironis. Tahun 1298, perang pecah antara Venesia dan Genoa.
Marco Polo, sang petualang hebat, ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Di sel yang kotor itu, duduklah tahanan 7136 Marco Polo. Dan dia berbagi sel dengan seorang pria bernama Rustichello da Pisa. Rustichello bukanlah seorang sejarawan. Dia bukan jurnalis. Dia adalah seorang penulis roman. Dia adalah Stephen King atau J.R.R. Martin pada masanya. Dia menulis tentang Raja Arthur dan kesatria meja bundar. Dan kini, dia terkunci dengan seorang pria yang memiliki kisah perjalanan terbesar dalam sejarah. Selama berbulan-bulan, Marco menceritakan kisahnya, dan Rustichello menuliskannya. Tetapi, apakah Rustichello menulis apa yang didengarnya? Ataukah dia menulis apa yang akan laku? Apakah dia membumbui cerita itu? Menambahkan Griffon dan Unicorn? Buku yang dihasilkan Le Dévissement du Monde, Deskripsi Dunia, atau yang kita kenal sebagai Perjalanan Marco Polo, ditulis bukan oleh sang petualang, tapi oleh sang penulis fiksi. Dan disinilah para sejarawan modern menemukan masalah yang sangat besar. Buku Marco Polo sangat detail, tetapi ada kelalaian yang tidak bisa dijelaskan. 1. Tembok besar Cina. Bagaimana Anda menghabiskan 17 tahun di Cina dan tidak menyebutkan tembok besar? 2. Teh. Dia mencatat uang kertas, tetapi tidak mencatat teh. Minuman nasional yang menjadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi Cina. 3. Kaki terikat. Bagaimana dia bisa melewatkan praktek budaya yang begitu lazim dan begitu mengejutkan bagi mata Eropa? 4. Aksara Cina. Dia mengklaim sebagai gubernur, tapi tidak ada satu kata pun tentang aksara Cina yang rumit. Inilah lubang di jantung legenda Marco Polo. Bukti-bukti yang memberatkan. Bukti bahwa dia adalah seorang pembual. Kasus ditutup. Bukan? Marco Polo adalah seorang penipu. Tidak, secepat itu. Sejarah tidak pernah sesederhana itu. Mari kita lihat twist kedua. Kebenaran di balik kebohongan. Mari kita jawab keraguan itu. Tembok besar? Para sejarawan kini tahu, tembok besar yang kita lihat hari ini dibangun oleh dinasti Ming setelah Marco Polo pulang. Tembok pada zamannya adalah benteng-benteng tanah yang lebih tua, yang mungkin tidak terlihat seperti tembok. Teh? Dia mungkin tidak menyebutnya teh, tapi dia menyebutkan minuman anggur beras yang kuat. Dia fokus pada apa yang asing, bukan pada apa yang biasa. Rustichello? Ya, dia seorang penulis roman. Tapi, kita telah menemukan salinan-salinan awal. Dan semakin tua salinannya, semakin sedikit keajaibannya. Semakin kering, semakin kering, semakin seperti laporan seorang pedagang. Ini menunjukkan Rustichello menambahkan keajaiban, bukan Marco. Dan inilah bukti terkuat bahwa dia ada di sana. Dia mencatat hal-hal yang seorang pembohong tidak akan pernah bisa karang. Dia mencatat uang kertas, batu bara, asbestos. Dia memberikan deskripsi yang sangat akurat tentang tata letak jembatan di kota-kota Tiongkok yang baru saja dikonfirmasi oleh arkeologi modern. Dia mencatat bahwa orang Tiongkok mandi setiap hari. Sebuah konsep yang jorok dan tidak masuk akal bagi orang Eropa abad pertengahan yang jarang mandi. Kenyataannya adalah buku itu keluar, dan itu mengubah segalanya. Sebelum Polo, peta Eropa tentang Timur adalah sebuah kekosongan yang diisi dengan monster. Setelah Polo, peta diisi dengan kota, dengan jalur perdagangan, dengan nama. Buku Il Milione menjadi buku terbestseller abad pertengahan. Di biara-biara, di istana-istana, di kapal-kapal. Para kartografer mulai menggambar ulang dunia.
Atlas Katalan yang terkenal didasarkan pada deskripsi Polo. Dan kemudian, 150 tahun kemudian, seorang navigator muda dari Genoa mendapatkan salinan buku Marco Polo. Dia terobsesi. Dia membacanya sampai lecek. Dia membuat 37 catatan pinggir di halaman-halamannya. Dia sangat tertarik pada deskripsi Polo tentang Cipangu, Jepang, sebuah pulau di timur yang penuh dengan emas. Navigator muda ini percaya dia bisa mencapai Cipangu dengan berlayar ke barat. Namanya adalah Christopher Columbus. Kebohongan atau kebenaran Marco Polo menyebatkan penemuan Amerika. Itu adalah warisannya. Jadi kita kembali ke ranjang kematian itu di Venesia. Saya belum menceritakan setengah dari apa yang saya lihat. Hari ini, saya percaya padanya. Dia bukan seorang pembual. Dia adalah seorang editor. Dia adalah seorang pelancong modern pertama. Dia melakukan apa yang kita semua lakukan ketika kita kembali dari perjalanan. Kita tidak menceritakan 8 jam menunggu di bandara. Kita tidak menceritakan makanan yang membosankan. Kita menceritakan highlight-nya. Dia tidak menceritakan tentang teh, karena siapa yang peduli? Dia menceritakan tentang istana emas, tentang perang gajah, tentang batu yang terbakar. Marco Polo adalah seorang petualang, dan Rustichello adalah seorang pembual. Keduanya menciptakan Il Milione. Warisan Marco Polo bukanlah kebenaran faktual. Warisannya adalah rasa ingin tahu. Dia adalah orang pertama yang menunjukkan kepada Eropa bahwa dunia jauh lebih besar, lebih aneh, dan lebih megah daripada yang pernah mereka impikan. Dia adalah seorang pria yang melakukan perjalanan ke ujung dunia, dijebloskan ke penjara, dan sebagai tanggapan, dia menulis ulang peta imajinasi manusia. Petualang, pembual. Mungkin dia adalah keduanya, dan mungkin itulah yang dibutuhkan untuk mengubah dunia. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.